Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran IPS kelas 7. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, jangan lupa untuk menyaksikan materi ini, karena di dalam materi ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada hari itu juga. Jadi kalian harus menyaksikan materi ini dari awal hingga akhir. Yuk kita saksikan materi pada hari ini. Anak-anakku, pada hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi letak dan luas wilayah Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah 1. Menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang nomor 2 yaitu menunjukkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Dan nomor 3 yaitu menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang nomor 4 yaitu menjelaskan luas wilayah Indonesia. Anak-anak, letak Indonesia itu dapat dilihat dari 3 tinjauan, yaitu 1. Dilihat dari letak astronomis. Yang kedua, dilihat dari letak geografis. Dan yang ketiga, yaitu dilihat dari letak geologis. Sekarang, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di permukaan bumi. Silakan diamati peta Indonesia berikut ini. Letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kita beranjak ke pembahasan kita yang nomor 2 yaitu letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra, di mana 2 benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Wilayah Indonesia terletak pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Pembahasan kita yang nomor 3 adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Letak geologis Indonesia terletak pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu yang pertama adalah lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga ada lempeng Hindia. Jika ketiga lempeng tersebut saling bertuburukan, mengakibatkan Indonesia rawan gempa. Selain itu, Indonesia terletak pada pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Anak-anak, apa kalian tahu apa sih pengaruh letak wilayah terhadap kehidupan?
Yang pertama, kita akan bahas pengaruh letak astronomis. Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis tersebut adalah bahwasanya Indonesia mempunyai musim hujan dan musim kemarau. Akibat dari iklim tropis, yang pertama, suhu cukup tinggi antara 26 derajat sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujan tinggi dan merata. Yang ketiga, bahwasanya Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Ada WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Pengaruh positif letak geografis. Yang pertama, letaknya di daerah tropis membuat aktivitas seperti pertanian, peternakan, dan perikanan berlangsung sepanjang tahun. Yang kedua, terletak di antara 2 samudra sehingga membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan strategis dunia. Yang ketiga, terletak di antara 2 benua yang membuat Indonesia memiliki iklim musim yang berganti setiap 6 bulan sekali. Pengaruh negatif letak geografis Indonesia. Yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Silakan diamati gambar berikut ini. Yang kedua, masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan juga narkoba. Pengaruh letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung api sehingga menyebabkan tanah menjadi subur dan kaya akan sumber energi dan mineral. Yang kedua, Indonesia sering mengalami gempa tektonik dan juga gempa vulkanik, di mana gempa tektonik itu berasal dari dalam bumi, sedangkan gempa vulkanik berasal dari gunung api. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah paham mengenai letak astronomis, letak geografis, dan juga letak geologis? Selain memiliki letak yang strategis, Indonesia juga memiliki luas yang besar. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Silakan amati peta Indonesia berikut ini dan juga jumlah pulau, luas wilayah daratannya. Selain itu, ada luas perairannya. Nah, anak-anak, kalian harus tahu nih, ada 5 pulau yang besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Papua, yang kedua adalah Pulau Kalimantan, dan yang ketiga adalah Pulau Sumatera. Yang keempat adalah Pulau Sulawesi, dan yang kelima adalah Pulau Jawa, tempat tinggal kita di Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, maka wilayah Indonesia hampir sama dengan Amerika Serikat dan juga Australia. Nah, keuntungan dari luas wilayah Indonesia itu yang pertama, kekayaan alam melimpah dan beraneka ragam. Yang kedua, keanekaragaman budaya yang unik di setiap daerah. Nah, anak-anakku yang ibu cintai,
Itu tadi adalah pembahasan mengenai materi, letak, dan luas wilayah Indonesia. Kita harus bersyukur tinggal di negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Maka dari itu, cintai negara kita dengan selalu menjaganya. Sekian dari Bu Kiki. Apabila ada salah kata, Bu Kiki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.